Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Kalian tahu siapa itu Pangeran Mangkubumi? Raden Mas Said? Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana mereka itu sangat berdampak terhadap kemunculan kerajaan baru. Kita bahas yang pertama adalah Raden Mas Said. Siapa Raden Mas Said? Raden Mas Said ini merupakan anak dari seorang keturunan bangsawan yang bernama Raden Mas Ria, dan juga ibunya namanya Raden Ayu Wulan dari Blitar. Kemudian di usia 14 tahun Raden Mas Said ini dia diangkat sebagai Gandhek Kraton. Gandhek Kraton itu ya pegawai keraton begitu. Pegawai di keraton dengan gelar Raden Mas Ngabehi Suryo Kusumo. Raden Mas Said ini dia merasa bahwa mungkin kinerjanya baik, dan dia akhirnya menginginkan untuk mengajukan permohonan agar bisa naik pangkat. Tetapi pada saat dia mengajukan permohonan seperti itu, justru dia mendapatkan celaan dari, ya tentu saja dari pihak kerajaan, pihak istana, karena kok nggak kayak kamu kok nggak tahu diri gitu loh, ngapain kamu minta naik pangkat. Dan apalagi Raden Mas Said ini dikaitkan dengan peristiwa pemberontakan orang-orang Cina yang saat itu sedang berlangsung. Nah, tentu saja penolakan dari Raden Mas Said itu bisa naik pangkat ini ditolak, itu memunculkan rasa sakit hati dan kecewa. Kecewanya ya karena kok bisa sih, dan itu masalahnya dia melihat bahwa ini semua gara-gara VOC yang terlalu ikut campur di dalam urusan internal kerajaan, sehingga akhirnya Raden Mas Said itu melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada saat itu banyak bangsawan yang bekerja sama dengan VOC, dan otomatis dengan dia melawan VOC itu juga merupakan suatu bentuk protes terhadap penguasa Mataram yang terlalu dipengaruhi oleh VOC. Raden Mas Said ini diikuti oleh pembantunya, atau intinya diikuti oleh pendukungnya, yaitu bernama Raden Sutawijaya dan juga Suradiwangsa, untuk melakukan perlawanan. Raden Mas Said ini pada saat melakukan perlawanan, pengikutnya itu akhirnya mengangkat dia menjadi raja baru. Raja baru dengan gelar yang gak panjang sih. Nah, kalian baca di sini. Tapi intinya Pangeran Raden Mas Said ini dia lebih dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo, karena dia banyak istilahnya pada saat perang itu dia selalu berhasil di dalam mengalahkan para lawan-lawannya, seperti itu. Kemudian karena perlawanannya cukup kuat dan akhirnya menjadi ancaman besar terhadap Pakubuwono II di tahun 1745, akhirnya Pakubuwono ini mengumumkan suatu sayembara. Sayembaranya itu siapapun yang berhasil di dalam memadamkan perlawanan dari Raden Mas Said ini akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati. Sukowati itu kalau sekarang itu di daerah Sragen. Nah, ada satu pangeran yang tertarik untuk mengikuti sayembara itu, yaitu Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi ini adalah adik dari Pakubuwono II. Dia berhasil memadamkan pemberontakan Raden Mas Said ini, tapi pada saat dia meminta janji atau hadiah yang ditawarkan, ternyata Pakubuwono II ini ingkar janji, yang itu juga karena bujukan dari patihnya yang bernama Patih Pringgalaya. Nah, bagi seorang Pangeran Mangkubumi ini, kalau seorang raja itu ingkar janji, itu berarti dia dianggap kehilangan
nilai dan kehilangan komitmennya sebagai raja. Karena pada saat itu ada istilah itu sabdo pandito ratu datang kena wala-wali. Artinya ucapan atau titah seorang raja itu nggak boleh plain-plan. Kalau A ya A, B ya B, seperti itulah. Kok ini sudah menjanjikan kok ternyata ditarik lagi, nggak jadi. Maksudnya apa? Nah itu kayak gitu. Kamu nggak bisa dipercaya itu. Kamu raja ternyata ucapanmu nggak bisa dipegang. Mungkin seperti itu. Nah, pada saat terjadi konflik terbuka antara Pakubono II dengan Mangkubumi ini di dalam pertemuan terbuka seperti itu ada perwakilan VOC yaitu Gubernur Van Inhofe. Itu dia mengeluarkan kata-kata yang nggak enak banget gitu loh. Kata-katanya tuh intinya menghina dan menuduh Mangkubumi. Kamu itu terlalu ambisius. Kamu tuh pengen dapat kekuasaan, pengen dapat posisi dengan dapat wilayah. Ya orang itu menerima apa adanya, mungkin seperti itu. Nah, ucapan dari Van Inhofe seperti itu, bahwa dia terlalu ambisius, menghina, itu bagi Pangeran Mangkubumi dianggap bahwa VOC ini terlalu ikut campur di dalam urusan kenegaraan, dalam urusan kerajaan, dan itu membuat Pangeran Mangkubumi ilfeel. Dan akhirnya dia meninggalkan istana. Tapi tidak hanya sekedar meninggalkan istana, dia bertekad untuk melawan VOC. Nah, melawan VOC karena dia tuh protes terhadap kakaknya itu. Kenapa sih mas, kamu itu kok mau-mau aja diatur sama VOC? Disuruh ini iya, disuruh itu iya. Akhirnya Mangkubumi itu pergi ke Sukowati. Dia menemui Raden Mas Said yang sudah kalah tadi. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, yuk kita gabung kekuatan kita lawan VOC. Nah, supaya kamu itu supaya hubungan persekutuan itu lebih kuat, maka Raden Mas Said ini akhirnya dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Kemudian wilayah perjuangan melawan VOC ini dibagi menjadi dua wilayah. Raden Mas Said dia akan berjuang untuk wilayah Surakarta, Madiun, Ponorogo, dengan pusatnya itu ada di Sukowati. Sementara kalau Pangeran Mangkubumi dia akan berjuang di wilayah barat Surakarta dengan pusatnya itu di Hutan Beringin, atau sekarang lokasinya itu di Jogja sekarang. Nah, dia punya kekuatan sampai 13.000 pasukan. Ternyata antara pasukan Mangkubumi dan juga Raden Mas Said ini sering mendapatkan kemenangan. Nah, dan itu tentu saja merepotkan VOC dan juga Kerajaan Mataram. Di tahun 1749 Pakubuwono II itu sedang sakit keras. Dia sedang pusing, aduh gimana ini cara untuk memadamkan perlawanannya Mangkubumi dengan Raden Mas Said ini. Nah, dia meminta VOC untuk datang ke istana. Nah, VOC sendiri juga sedang berpikir, waduh ini Raja Mataram ini dia sudah sakit keras dan mungkin akan meninggal ini. Kita harus gerak cepat ini supaya pengganti selanjutnya itu tetap pro dengan kita. Jadi akhirnya Van Inhofe selaku gubernur jenderal, dia mengirimkan gubernur Semarang yang bernama Van Hugendorf untuk menemui Pakubuwono II dan membuat suatu perjanjian. Nah, yang namanya orang sudah sakit keras, sudah istilahnya sekarat, dia akhirnya membuat tercipta suatu perjanjian yang perjanjiannya itu nyesek sekali. Isi perjanjiannya itu apa sih? Perjanjian yang pertama itu Pakubuwono II menyerahkan Mataram baik secara de facto dan secara de jure. Yang kedua, hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak untuk naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram. Nah, tanah Mataram ini
dianggap sebagai tanahnya VOC, dan otomatis Raja Mataram ini dia meminjam tanah dari VOC. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah putra mahkota akan segera dinobatkan. Kita bisa bayangkan dari suatu kerajaan yang besar yang menguasai hampir seluruh wilayah Jawa, tiba-tiba dia menyerahkan semuanya ke VOC, baik secara hukum maupun secara kenyataannya. Nah, pada saat perjanjian antara Pakubuwono II dengan VOC ini, otomatis posisi raja Pakubuwono sebagai raja ini sudah dicabut. Jadi untuk sementara kekuasaan di Mataram itu kosong. Dan pada saat itu juga belum diangkat raja yang baru, karena perjanjiannya dibuat pada tanggal 11 Desember, sementara pengangkatan Pakubuwono II itu pada tanggal 15 Desember, selisih 4 hari. Pada saat terjadi kevakuman ini, akhirnya para pengikut Pangeran Mangkubumi mengangkat Pangeran Mangkubumi menjadi raja baru dengan gelar Sultan Kabanaran, karena memang pengangkatannya di desa Kabanaran. Dan di tahun 1750 itu kemenangan Pangeran Mangkubumi dengan Mas Said itu semakin meluas, mulai dari daerah Kedu, Pekalongan, daerah pesisir itu semakin dikuasai. Dan ini semakin membuat VOC pusing 7 keliling. Kalau misalnya mereka gagal, akhirnya apa ya? Kalau sekarang kan kayak kalau pemimpinnya, kalau misalnya pemerintahnya gagal, pemimpinnya mundur. Ini juga sama. Kegagalan VOC di dalam mengatasi perlawanan dari Mangkubumi dan Raden Mas Said membuat Van Hogendorp akhirnya mundur. Dia memutuskan untuk mundur dan diganti dengan tokoh yang namanya Nicholas Harting. Di saat yang bersamaan, Gubernur Jenderal VOC yang bernama Van Imhoff tadi itu juga akhirnya mundur dan digantikan oleh Jacob Mosel. Akhirnya dengan Gubernur Jenderal yang baru, Gubernur kawasan residen Semarang yang baru, dicapai suatu kesepakatan perundingan antara Mangkubumi dengan VOC pada tahun 1755 di daerah Giyanti. Isi dari perjanjian Giyanti ini adalah bahwa Mataram itu dibagi menjadi dua, di mana di wilayah Jogja itu akan diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara di bagian timurnya itu tetap dikuasai oleh Pakubuwono III. Nah, isi perjanjian Giyanti ini juga dikenal dengan Palihan Nagari, yang artinya ya peralihan negara dari yang sebelumnya kerajaan besar dipecah jadi dua, seperti itu. Sementara selang 2 tahun kemudian atau di tahun 1757 terjadi kesepakatan perjanjian antara Raden Mas Said dengan VOC dan juga Kerajaan Mataram yang terjadi atau yang dikenal dengan perjanjian Salatiga. Isinya Raden Mas Said itu akan diangkat menjadi penguasa di sebagian wilayah Kerajaan Mataram Solo dengan gelar Adipati Arya Mangkunegara I. Jadi di era VOC ini akhirnya Kerajaan Mataram itu terpecah menjadi 3 bagian kecil-kecil. Mataram Solo, Mataram Jogja, Mangkunegaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah agar saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. See you.